Geografi dengan NIM 140262206 hari ini akan melakukan micro teaching dengan materi lingkungan hidup dengan sintaks 2.2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Hari ini gimana kabarnya semuanya? Baik. Oke. Sebelumnya untuk kelas boleh mimpin untuk doa hari ini. Ayo Bung, Ibu. Dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kali ini kita berdoa berkat kepada kita masing-masing. Semoga kita diberi kelancaran dari ilmunya teman-teman. Amin. Dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada kakak kelas yang telah memimpin doa pada pagi ini. Sebelumnya, Ibu mau tanya, hari ini ada yang nggak masuk atau masuk semua? Itu belum pulang dari liburan. Ada yang belum pulang ya? Iya, belum. Iya, masih sedih Bu, diajak. Iya. Kalian nggak diajak ya? Iya. Oke. Nah, kalau gitu kita langsung aja mulai pembelajaran hari ini. Nah, masih ada yang ingat nggak pertemuan sebelumnya itu bahas apa? Masalah lingkungan hidup Bu. Oh ya. Terus kalau nggak salah tuh pertemuan sebelumnya tuh kalian dikasih tugas untuk mencari upaya penyelesaian dari konservasi masalah lingkungan hidup nggak sih? Iya. Nah, terus sekarang ada kan yang mau jawab gimana sih salah satu upaya dari konservasi masalah lingkungan hidup? Saya Bu. Oke, boleh. Arin silakan. Iya, jadi kemarin permasalahannya itu salah satunya adalah pencemaran tanah. Nah, upayanya itu pastinya itu nggak boleh buang sampah sembarangan di tanah, apalagi langsung buang ke tanah itu kan pasti mencemari tanahnya sendiri. Terus juga kalau misalnya kita punya sampah-sampah organik itu lebih baik kita kubur di dalam tanah biar menimbulkan paruhnya itu sendiri. Itu ya betul banget yang dibilang sama Arin, karena tuh pencemaran tanah juga bisa menimbulkan banjir, apalagi di Jakarta sekarang tuh kan pada penduduk juga bisa jadi salah satu penyebab dari banjir kan, terus sampah yang makin banyak, terus kalau hujan juga ya udah banjir. Nah, selanjutnya Ibu bakal memaparin modul yang kemarin. Lanjutannya itu ada dari upaya konservasi dari masalah lingkungan hidup. Nah, boleh dibantu untuk nampilin modulnya? Siapa yang mau bisa bantu? Bu Kurniawan bewoknya lebih cukup Ibu dari kemarin. Oh iya kan kamu dari itu dibilangin kemarin suruh dicukur itunya karena masih panjang lagi sampai sekarang. Tutup Bu, belum buka tukang cukurnya. Ya udah, emang nggak ada toko cukur lain ya? Jangan Bu, ya kalau cukur ini di langganan kok. Oh gitu, oke. Oke, ini udah tampil modulnya. Jadi ini upaya konservasi lingkungan hidup. Nah, menurut International Union for Conservation of Nature and Natural Research, konservasi lingkungan adalah salah satu kegiatan yang mengatur antara kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar tercipta kehidupan yang bisa tetap dipertahankan dan dilestarikan. Nah, upayanya itu ada banyak nih contohnya. Yang pertama itu diperlukan undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup. Jadi itu pemerintah harus membuat payung hukum berupa undang-undang agar pelaksanaan konservasi lingkungan berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua ini kita harus hemat air dan listrik. Kenapa sih? Karena pasokan air bersih yang digunakan semakin berkurang akibat adanya kekeringan dan tercemarnya air.
Listrik juga merupakan hal yang bersifat tidak bisa diperbaharui karena dapat dari bahan bakar yang terbuat ribuan tahun lalu. Nah, jika membuang-buang listrik, tentunya bakal berpengaruh pada bahan bakar yang akan digunakan di masa depan. Selanjutnya itu yang ketiga, kita juga harus mengurangi polusi. Kan semakin hari itu semakin besar ya polusinya, terus nggak hanya di udara, air dan tanah juga tercemar polusi. Terus polusi juga membawa banyak dampak negatif bagi bumi dan makhluk hidup. Terus mengurangi polusi bisa juga dilakukan dengan mengurangi penggunaan listrik, mengurangi penggunaan kendaraan yang menghasilkan karbon dioksida, tidak membakar sampah, tidak membuang sampah ke aliran air seperti sungai dan laut. Terus memilih pakaian yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Terus yang keempat, kita juga bisa melakukan daur ulang. Nah, daur ulang ini berperan penting dalam upaya konservasi lingkungan. Sampah plastik dan kaca tidak bisa hancur begitu saja di alam. Manusia bisa memanfaatkannya menjadi benda yang bisa digunakan kembali dengan cara daur ulang. Nah, kayak ini contoh yang terakhir itu bisa kita lakukan dengan cara penghijauan. Nah, melakukan penghijauan itu nggak harus di lahan yang besar, tapi masyarakat juga bisa ikut berkontribusi melakukan penghijauan dengan menanam pohon di halaman rumah. Jika tinggal di lingkungan padat penduduk dan tidak punya halaman rumah, bisa menanam tumbuhan di dalam pot. Hal tersebut itu bertujuan untuk tetap berproduksinya oksigen dan sebagai penyerap karbon dioksida di lingkungan rumah. Nah, di sini ada lagi ya, rumahnya tuh nggak nanam pohon. Kurniawan dulu. Aku dulu. Oh, nanam. Apa? Oh, terus kamu sekarang udah kalian atau belum? Belum. Ya. Kalau kalian bagi-bagi ya. Ya, kalau kalian bawa ke kelas ya. Oke, selanjutnya manfaat konservasi lingkungan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tahu nggak apa? Nah, yang pertama itu manfaat ekologi. Nah, yang manfaat ekologi itu manfaatnya ada melindungi flora dan fauna yang terancam punah, terus melindungi dan menjaga ekosistem agar tetap indah, menarik dan unik. Yang ketiga, mempertahankan kualitas lingkungan sekitar supaya tetap terjaga. Yang keempat, merawat kekayaan ekosistem alam serta memelihara proses ekologi dan keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Yang kelima, itu melindungi dan menjaga ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikroorganisme dan lain-lain. Nah, yang kedua itu manfaatnya ada manfaat ekonomi. Nah, yang pertama itu mencegah terjadinya kerugian. Jika misalkan itu kita lindungnya rusak, yang bisa menyebabkan bencana alam dan terhentinya aliran sungai ataupun sungai meluap. Yang kedua, mencegah terjadinya kerugian jika hilangnya sumber genetika yang terkandung pada flora sebagai bahan pangan dan bahan untuk obat-obatan. Sampai sini kira-kira ada yang mau menyimpulkan atau ada yang belum paham? Paham ya? Oke, karena selanjutnya itu kita bakal ada penugasan kelompok. Jadi setelah ini saya akan membuat kelompok. Kira-kira kelompoknya mau pilih sendiri atau mau di spin? Di spin. Kelompoknya mau di spin ya. Jadi tugasnya itu, mau tahu tugasnya dulu atau mau spin dulu nih? Spin dulu, Bu. Spin dulu. Oke, spin dulu ya. Kelompoknya itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama ini ada siapa aja? Ada Febian, Paicu. terus ada
Dede. Ambil. Kurniawan. Aku Kurniawan. Kurniawan yang itu kemudian Arin. Siapa lagi yang belum? Syahrul. Itu. Itu kan nggak masuk. Terus yang terakhir? Itu. Udah semua ya? Hancur. Rachel. Oke, dia langsung aja di spin ya, jadi satu kelompok tiga. Oke, yang pertama itu Wih. Saya pertama. kelompok satu siapa yang pertama? Awan. Right. Terus Sirait. next ya. Aku yakin sih Rachel. Febian. Yang kedua Febian. Kita berdua. Mulanya tuh. Kurniawan. Jangan dong, Mas. Tidak tahu. Nah, terus kelompok dua. Hancur. Ayo, hijau. Malas nih yang sekolah kemarin tuh nggak pulang-pulang. Nanti Pak Ida suruh dikabarin ya, suruh dibilang pulang. Iya. Iya, oke. Dia mau Kak Hijau. Kurniawan saya bikin sendiri ya. Terus siapa? Satu lagi, Bu. Oke. Kurniawan pasti nih. Wow, aku di kumpul awan. Oke, ini kan udah terakhir ya, jadi sisa ini kelompok tiga. Iya. Ada aku, Syahrul sama Kurniawan. Iya. Nah, tugasnya itu kalian mencari masalah dari tiga aspek utama yang dibahas di pertemuan pertama. Ada yang masih ingat nggak? Ada beauty. Betul, jadi itu tugasnya itu cari masalah dari biotik, abiotik, dan fosfor. Nanti pengerjaannya itu bakal dikerjain di lembar kerja ini. Satu kelompok dapat satu. Programnya ini Alan. Oh iya. Terus kelompok dua Faizul apa nih? nggak masuk, terus Dede. Terus kelompok tiga itu Agung. Nanti dikerjain bareng-bareng sama teman-temannya. Terus mulai dikerjakan mulai dari sekarang dan dikumpulinnya di minggu depan kayak gitu. Oke, Ibu. Kira-kira paham nggak sama tugasnya? Untuk pertemuan hari ini segitu dulu aja. Jangan lupa dikerjain tugasnya. Nanti minggu depan dipresentasiin.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.我收拾好，我准备好。